سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتا عشرة ركعة من صلاهن بني له بيت في الجنة. أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان قبل صلاة الصبح. Hadirin jamaah sholat isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita atas limpahan nikmat Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, taufik Allah, kita dipertemukan oleh Allah, kita diperkumpulkan oleh Allah dalam satu majelis yang insya Allah majelis penuh dengan manfaat dan barakah ini. Dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terkecuali sebagaimana yang barusan kita lakukan secara berjamaah, yaitu sholat isya. Salawat dan salam semoga tercurah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harap dan kita nantikan syafaat beliau. Dan semoga kita semua yang hadir di dalam majelis ini, di Masjid An-Nur ini, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, termasuk golongan-golongan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat beliau terlebih kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di beberapa minggu yang lalu kita dipertemukan oleh Allah dan di sana kita membahas tentang fadilah faridah, keutamaan menunaikan ibadah fardu. Maka pada kesempatan malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita belajar kembali meneruskan pembahasan, tapi bukan kepada keutamaan menunaikan ibadah fardu, tapi menunaikan ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, akan tetapi bukan perintah yang harus dikerjakan. Dalam usul fikih disebutkan ma talabahu asy-syari' fi'lahu. Apa-apa yang diperintahkan atau diminta oleh syari', syari' itu adalah Allah Ta'ala, untuk dikerjakan, ghairu jazimin, tapi tidak ada keharusan untuk mengerjakan, tidak harus. Maka oleh Imam Al-Baydawi, Imam Baydawi ini ahli usul fikih, beliau mengatakan sunnah itu adalah ma yuhmadu fi'luhu wa la yudammu tarkuhu, atau dalam bahasa lain ma yuthabu fi'luhu wa la yu'aqabu tarkuhu. Ibadah ataupun amalan-amalan
yang apabila dikerjakan akan mendatangkan pahala. Apabila tidak dikerjakan atau ditinggalkan maka tidak mendapatkan iqab, tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan hinaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sering kita sebut dengan sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Dikatakan sunnah itu karena memang acuannya adalah Nabi. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, itulah sunnah. Maka kalau dalam ilmu hadis itu apa yang menjadi perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, itulah yang disebut dengan sunnah. Maka kenapa amalan-amalan yang tadi meskipun tidak wajib, tidak wajib dikerjakan, tapi ada anjuran untuk dikerjakan, itu sunnah karena Nabi melaksanakan. Tapi dalam melaksanakan itu Nabi ada kalanya tidak melakukan. Jadi kadang melakukan tapi kadang tidak melakukan, meskipun Nabi lebih banyak melakukan. Ketika Nabi sering melakukan, akan tetapi dalam kondisi tertentu beliau tidak melakukan, maka kemudian oleh para ulama disimpulkan perkara itu tidak wajib. Maka disebut sunnah tadi. Di dalam Khazanah Islam literatur fikih, sunnah itu ada sinonimnya, padan kata, sinonim. Ada sinonimnya namanya disebut dengan mandub. Mandub. Ada sinonim lagi namanya mustahab. Nah ini kalau yang mungkin pernah belajar di pesantren atau mungkin di madrasah diniyah atau sekolah-sekolah madrasah, mungkin di aliyah atau MTS sering mendengar mustahab atau mandub. Mandub dari kata nadaba. Suatu amalan sunnah itu dikatakan mandub atau disebut juga dengan mandub karena sunnah itu adalah perkara yang penting. Jadi dikatakan mandub itu perkara yang harus dianggap penting. Maka kemudian ketika suatu perkara itu dianggap penting, maka akan diusahakan untuk ada. Nah, itu akan diusahakan untuk ada meskipun tidak harus ada. Kalau kita ambil contoh misalkan dalam keseharian kita ingin ke Banyu Biru misalkan atau ke Ungaran, maka kemudian bagaimana kita bisa sampai ke Ungaran? Oh, kita butuh kendaraan, kan itu. Berarti kendaraan itu suatu yang penting, tapi bukan suatu keharusan. Karena hakikatnya kita jalan kaki ke Ungaran pun bisa sampai, walaupun mungkin butuh waktu yang lama. Tapi kendaraan itu menjadi penting, bukan wajib. Karena ketika kita tidak menggunakan kendaraan pun bisa sampai ke sana. Tapi kalau yang fardhu atau yang wajib, sebagaimana kita jelaskan di pertemuan yang lalu, itu harus ada. Ketika tidak ada, maka akan membahayakan, kan itu. Tapi kalau sunnah atau mandub itu suatu yang penting, tapi penting di situ tidak harus ada. Maka tadi Imam Baydawi mengatakan kalau dikerjakan dapat pahala, tapi kalau tidak dikerjakan juga tidak dapat dosa. Ada sinonim lagi namanya mustahab. Mustahab itu dalam bahasa kita artinya sesuatu yang disukai, dicintai. Dicintai oleh siapa? Ya oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW. Maka sesuatu ketika disukai, dicintai, maka orang itu akan berusaha untuk mendapatkan. Nah, itu namanya mustahab. Kita kembali lagi. Kemudian bagaimana kalau kita belajar di dalam ilmu usul fikih ya? Ini sebenarnya masuk dalam kategori wajib, apa masuk dalam kategori sunnah, atau tadi mandub ataupun mustahab. Maka sebenarnya kalau di dalam usul fikih itu ada trik atau cara kita mengetahui. Yang pertama adalah ketika di dalam, karena kita beribadah itu kan dalil ya, maksudnya dalil itu berarti kan hujah baik Quran maupun hadis.
ataupun dengan ijma' qiyas. Ketika nas atau teks itu langsung menunjukkan suatu amalan itu adalah lebih baik, menjelaskan tentang keafdoliyahan, keutamaan, keistimewaan tanpa disertai dengan perintah, maka itu secara secara logika itu bisa difahami bahwa perkara itu tidak menunjukkan wajib tapi hanya perkara sunnah. Sebagaimana misalkan sholat jamaah, sholat jamaah itu yang sering kita dengar itu ada hadis misalkan sholatul jamaati afdalu atau tufaddilu sholatal fardhi bisab'in wa isrina darajah dalam riwayat Ibnu Umar. Kalau dalam riwayat Abu Hurairah itu rata-rata dengan bihamsin wa isrina darajah. Jadi memang banyak riwayat, ada yang bisab'in wa isrin 27 derajat, tapi dalam Abu Hurairah bihamsin wa isrina darajah 25 derajat. Cuman yang masyhur disampaikan ke kita itu yang 27, karena kita itu kadang ada kecenderungan fadilah, keutamaan itu suka yang lebih banyak. Padahal kalau kita cari hadisnya lebih banyak yang 25. Ya tidak apa-apa karena itu hanya masalah redaksi. Di situ dikatakan sholat jamaah itu afdol, lebih afdol atau tufaddil, lebih utama. Nah, di situ langsung menggunakan kata afdol, lebih utama. Kalau begitu berarti sholat sendirian sah atau tidak? Sah, gitu. Sholat jamaah sah dan lebih afdal. Maka di dalam madhab Abu Hanifah dan madhab Imam Syafi'i, sholat jamaah itu tidak wajib, tapi namanya sunnah muakkadah. Meskipun ada sebagian kecil dari madhab Syafi'i itu ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang jamaah di masjid, ya sudah, berarti sudah menggugurkan kewajiban satu kampung. Tapi kalau satu kampung tidak ada yang sholat jamaah di masjid, maka satu kampung itu kena dosa. Itu ada pendapat mengatakan seperti itu. Tapi yang umum dalam madhab Syafi'i sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang macam-macam sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, atau ada contoh lain, misalkan mandi pagi pada hari Jumat. Nah, itu. Jadi ada sebuah hadis disebutkan man tawaddo'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, artinya sebelum mendatangi sholat Jumat itu dengan berwudu, maka itu sudah cukup dan itu menjadi satu kenikmatan. Terus kata Nabi, wa man ikhtasala fal huslu afdal. Akan tetapi orang yang mandi sebelum mendatangi sholat Jumat maka itu lebih utama. Kata-kata afdal di situ menunjukkan bahwa berarti mandi pada hari Jumat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Meskipun di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan mandinya itu seperti mandinya mandi wajib, hanya seperti mandi wajib, tapi hukum mandinya sunnah. Jadi tidak hanya sekedar mandi biasa. Mandi wajib itu artinya semua anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung kuku kaki, semuanya harus terkena air. Mandinya seperti mandi wajib, tapi hukum mandinya itu adalah sunnah, karena Nabi menggunakan redaksi afdal, lebih utama. Itu salah satu trik kita mengetahui suatu ibadah itu sunnah atau wajib kalau kita baca teks. Jadi kalau kita baca teks berbahasa Arab itu memang harus teliti, ya, harus teliti. Kemudian bisa menggunakan sighah perintah. Sighah itu memang wujudnya ada kata perintah, akan tetapi kemudian ada qarinah. Qarinah itu pembanding bahwa perintah itu tidak wajib.
Berarti ada pembanding bahwa perintah itu hanya sekedar anjuran, atau setelah perintah kemudian dibatasi dengan larangan. Nah, sekarang yang pertama tadi, perintah tapi tidak wajib, karena ada penjelas setelahnya. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang ayatnya panjang itu, hampir satu halaman. Kemudian diteruskan di pojok kanan halaman setelahnya. Yang 282 itu di situ Allah menjelaskan perintah untuk mencatat ketika ada transaksi hutang piutang ataupun yang sejenisnya, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya, transaksional. Misalkan jual beli kok nominalnya besar, ya perlu dicatat. Kalau sekarang mungkin bisa, kalau tanah ya sertifikat, atau bisa dengan nota kwitansi. Nah itu dalam konteks sekarang. Perintahnya di situ, idza tadayantum bidainin, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Di situ, kalau kamu melaksanakan transaksi hutang piutang, ya kan, apalagi pembayarannya ditangguhkan pada waktu tertentu, maka faktubuh, tulis. Ayatnya panjang di situ tentang hutang piutang. Kemudian di ayat 283 Allah memberikan penjelasan, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Tapi kalau kalian itu bisa amanah satu sama lain, maka cukuplah dengan amanah itu. Artinya tidak harus menulis. Maka dari bandingkan, yang pertama ada perintah, hukum asal perintah itu wajib, tapi ada pembanding. Tadi kalau amanah tidak harus dicatat. Oh, kalau begitu mencatat transaksi hutang piutang, jual beli, sewa menyewa itu hanya sunnah. Apalagi kalau nanti ada potensi-potensi konflik. Nah itu lebih baik tadi dicatatkan. Hukumnya sunnah. Atau ada lagi misalnya tadi perintah kemudian dibatasi dengan sebuah larangan. Itu di dalam ayat kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, terus jangan berlebihan. Perintah itu wajib, tapi dibatasi larangan. Maka perintah yang dibatasi dengan larangan dalam kaidahnya tidak menjelaskan tentang kewajiban. Bisa jadi mubah atau paling maksimal sunnah. Maka tidak ada istilah makan itu wajib. Makan itu wajib, tidak ada. Meskipun kita hadir dalam suatu undangan, misal kita diundang, diberi hidangan, wajib tidak kita makan? Tidak wajib. Ya hanya sunnah saja. Kalau kita diundang kemudian diberi hidangan, maka kita sunnah makan di situ. Tapi kalau kita hanya makan-makan di rumah, ya biasa, mubah saja. Ini karena meskipun perintah, tapi ada pembanding yang menyertai penjelasan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru pengertian. Kemudian di dalam madhab Imam Syafi'i, sunnah itu terbagi menjadi dua. Di dalam madhab Imam Abu Hanifah, sunnah itu terbagi menjadi tiga bagian. Imam Syafi'i dua, Abu Hanifah tiga. Tapi maksudnya sama. Itu maksudnya sama. Yang pertama adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah, ibadah sunnah yang dikukuhkan. Kenapa dikukuhkan? Mendekati wajib, tapi tidak sampai wajib, mendekati. Jadi misalkan wajib itu nilainya katakan 90 sampai 100, ya berarti sunnah muakkadah itu ya 80 sampai 89, katakan seperti itu. Kalau kita asumsikan dengan nilai, jadi mendekati wajib tapi tidak sampai pada wajib, itulah sunnah muakkadah. Yang kedua sunnah tatawwu, berarti tengah-tengah. Kemudian yang ketiga itu adalah sunnah zaidah atau disebut sunnah ziyadah.
Yang sunnah muakkadah ini sunnah yang dikukuhkan karena Nabi hampir tidak meninggalkan kecuali dalam kondisi darurat. Hampir tidak pernah meninggalkan. Contohnya apa? Sholat rawatib yang jumlahnya ada 10, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Sebagaimana tadi hadis yang saya bacakan di awal tadi, ada 12 rakaat. Barang siapa yang sholat 12 rakaat itu, maka akan dibangunkan oleh Allah surga kelak dibangunkan rumah oleh Allah kelak di surga. Kapan atau apa saja 12 itu? Yaitu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh itu ada sholat qobliyah subuh, itu aja. Kalau orang menyebut, orang Jawa kadang mengatakan mudahnya seperti itu, qobliyah subuh 2 rakaat. Kemudian qobliyah atau sebelum zuhur, bagi yang berpendapat 10 itu hanya 2. Kemudian bagi yang berpendapat 12 qobliyah zuhur yang rawatib sunnah muakkadah itu 4. Kalau di dalam hadis yang saya bacakan tadi 4, berarti karena hitungannya 12. Kemudian berarti 2 ditambah 4, 6, okay. Kemudian setelah asar, sebelum asar 2, berarti 8. Kemudian setelah maghrib 2, setelah isya 2, jumlahnya ada 12. Sebelum maghrib 2, sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4, 6, setelah zuhur 2, okay. Kemudian ada yang mengatakan setelah zuhur 2, ada yang mengatakan sebelum asar. Tapi yang muktabar itu setelah zuhur. Kalau tadi saya sebutkan awal sebelum zuhur. Jadi memang ada pendapat ulama karena memang banyak sekali hadis tentang sholat sunnah muakkadah atau sholat sunnah rawatib tadi. Intinya itu 10 atau 12. Siapa yang melakukan itu dengan istiqomah akan dibangunkan surga oleh Allah, dibangunkan rumah oleh Allah di surga kelak. Itu. Atau sholat yang memang syariatnya itu diperlihatkan. Perlihatkan itu karena memang ada syariat jamaah. Contohnya sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri. Ada lagi sholat istisqa, kemudian apalagi yang bareng-bareng itu sholat gerhana, ya, gerhana rembulan maupun gerhana matahari. Nah, itu masuk dalam bingkai sunnah muakkadah. Meskipun ada pendapat yang mengatakan untuk khusus gerhana itu fardu kifayah. Ada yang mengatakan fardu kifayah untuk gerhana, tapi mayoritas ulama mengatakan bukan fardu kifayah tapi tetap sunnah muakkadah gitu. Idul Adha, Idul Fitri, istisqa, apa tadi, gerhana, itu karena syariatnya memang dilakukan dengan jamaah, maka itu termasuk hukum sunnah muakkadah. Maka menjadi pertanyaan, kalau sholat sunnah itu baiknya di masjid atau di rumah? Kadang ini pertanyaan muncul semacam itu. Maka untuk menjawab itu kita kembalikan dulu, hukum sholatnya apa dulu. Kalau hukum sholat itu sunnah muakkadah, maka baiknya tetap di masjid. Kalau untuk Idul Adha, Idul Fitri ya di masjid atau lapangan pilihan. Intinya bukan di rumah. Kalau itu sholat sunnah muakkadah. Tapi kalau sholat sunnah biasa, tadi kan sunnah muakkadah, bagian kedua sholat biasa, sunnah biasa itu baiknya di rumah. Karena ada ayat waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Kan itu. Jadikanlah rumah-rumah kamu itu kiblat. Maksudnya kiblat itu tempat untuk mendirikan sholat. Wa aqimus shalah. Qiblatan wa aqimus shalah. Jadi misalkan jenengan sholat tahajud itu baiknya di masjid atau di rumah, ya di rumah gitu. Meskipun rumahnya berdampingan dengan masjid, itu tetap afdal di rumah. Jadi nggak perlu tak ke masjid
masjid, sholat tahajud di masjid, tetap afdal di rumah gitu. Atau misalkan sholat lain, misalkan sholat taubat, misalkan sholat hajat, atau sholat-sholat yang lain yang bukan termasuk dalam hukum sunnah muakkadah, itu lebih baik di rumah. Tapi kalau sunnah muakkadah lebih baik di masjid untuk Idul Adha maupun Idul Fitri, masjid atau lapangan. Karena memang di Indonesia kita ada dua versi, ada di masjid, ada di lapangan. Yang kedua tadi sunnah, tapi sunnah-sunnah biasa. Kemudian yang ketiga adalah sunnah zaidah. Sunnah zaidah atau sunnah ziyadah. Zaidah itu namanya tambahan. Lah ini oleh para ulama kemudian dirumuskan pada contoh-contoh atau praktek-praktek sosial. Kalau di dalam bahasa ibadah itu disebut ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial. Karena Islam itu mengatur hubungan kita pada Allah, tapi juga mengatur hubungan kepada makhluk. Nah, ketika hubungan kita dengan makhluk kok baik, inilah disebut ziyadah. Maka kemudian misalkan kalau kita kembalikan ke koridor hukum merujuk pada Nabi, misalkan dahare Kanjeng Nabi, kita meniru sebagaimana Nabi makan, maka kita mendapat pahala. Tapi kalau kita hanya sebatas makan, tidak ada niatan di dalam hati untuk meniru Nabi, ya tidak dapat pahala. Kan itu. Nabi minum, Nabi itu kalau minum bagaimana? Di contoh-contoh sunnah-sunnah Nabi itu banyak sekali. Oh minum, kita ikut minumnya sebagaimana Nabi minum. Kalau makan ya berarti kalau makanan itu kering berarti 3 jari. Misal kita makan pakai 3 jari misalnya. Tapi niatnya adalah iqtida wa tiba bi Rasulillah, mengikuti cara makan Nabi. Kita mengikuti cara berpakaiannya Nabi. Nah, jadi apa yang masuk dalam koridor sosial cara hidup Nabi itu adalah sunnah-sunnah ziyadah. Yang mana kita meniru itu harus ada niatan ikut Nabi. Kalau tidak ada niatan untuk ikut Nabi, maka itu tidak menjadi bagian dari amalan yang mendapatkan pahala. Kalau kita jalan, oh kita meniru gaya jalan Nabi. Banyak riwayat mengatakan kalau Nabi itu jalan santai, itu seringkali Nabi itu menundukkan pandangan gitu. Tapi kalau Nabi jalan menuju ke masjid itu Nabi itu cepat gitu, cepat. Tapi bukan lari, ya jalan cepat. Tapi kalau Nabi hanya sekedar jalan-jalan biasa keliling kampung itu Nabi seringkali menundukkan. Maka ketika kita kok pas jalan santai-santai kita menundukkan pandangan, tidak celelehan kanan kiri, oh berarti kita mencontoh Nabi. Kita niatkan itu pahala. Ketika kita ke masjid gumregah, segera kita menuju ke masjid, itu pahala. Jadi setiap kan ada fadilah itu, ada fadilah barang siapa yang bersegera ke masjid. Bahasanya kan man hoda. Hoda itu dari kata bahasa hoda itu pagi. Artinya pagi itu berpagi-pagi bersegera kan gitu. Jadi barang siapa yang bersegera menuju ke masjid, itu satu langkah akan dihilangkan akan diangkat derajatnya, akan dihilangkan dosanya, kemudian akan diangkat derajatnya. Kan bahasanya hadis seperti itu. Tapi hoda bukan hanya sekedar jalan. Kalau hanya sekedar jalan ya wallahu a'lam apakah itu termasuk bagian dari sunnah atau fadilah yang disampaikan Nabi atau tidak. Karena bahasanya adalah orang yang bersegera, segera itu cepat menuju ke masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kembali lagi ke fadilah ibadah sunnah, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan salah satu dari fadilah atau pentingnya kita melakukan ibadah sunnah itu diantaranya adalah at-takmil lil faridah, menyempurnakan ibadah fardu. Menyempurnakan ibadah fardu. Memangnya ibadah fardu kita itu tidak sempurna. Ya kalau kita berbicara konteksnya adalah fikih, selagi kita menjalankan ibadah itu sesuai dengan syarat dan rukun, ya sah secara fikih.
Tapi sempurna atau tidak, ya ini yang perlu kita cermati bersama. Karena dulu pernah kita singgung, misalkan kita sholat, tapi ternyata ketika kita sholat itu tidak bisa khusyuk. Ketika kita sholat ternyata ada terlintas di dalam hati kita itu pamer, misalnya ingin disanjung, ingin dinilai orang lain sebagai orang yang ahli ibadah, orang yang ahli sholat jamaah, macam-macam. Ketika kita sedekah, infak, di dalam hati kita ada niatan agar kita itu dinilai sebagai orang yang salih, sebagai orang yang ahli infak sedekah, orang yang dermawan, ingin dianggap sebagai orang yang tidak pelit. Artinya di situ ada potensi-potensi rusaknya pahala, maka berarti berkurang, kan gitu. Maka kalau di dalam ilmu akhlak itu kan hal-hal suasana batin itu juga harus disiapkan ketika kita menjalankan ibadah sunnah maupun fardu. Contoh real, misalkan kita di dalam sholat, misalkan Allahu Akbar, kita takbir Allahu Akbar, apakah kita sudah khusyuk? Ini saya kira kita belum bisa khusyuk beneran. Ketika kita takbir mungkin kita khusyuk, ya kan? Tapi setelah takbir, ketika kita baca doa iftitah, mungkin pikiran kita sudah kemana-mana, kan gitu. Ketika imam baca Fatihah, suaranya kebetulan tidak merdu misalnya, mungkin pikiran kita sudah macam-macam. Atau sebaliknya, ketika kemudian imam baca suratnya terlalu panjang misalnya, mungkin pikiran kita akan semakin gak jelas, kan gitu. Artinya kekhusyuan itu akan pudar seiring dengan sholat kita. Artinya sholat kita tidak sempurna secara tadi kekhusyuan. Padahal di dalam surat Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Mu'minun atau surat Ghafir itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Coba kita bisa khusyuk atau tidak? Oh, tidak bisa. Kalau begitu kita nggak sempurna dong sholat kita. Iya, gitu. Maka butuh perkara lain untuk menyempurnakan kekurangan itu. Apa yang menyempurnakan kekurangan itu? Ya ibadah sunnah. Maka hebatnya syariat Islam itu, setiap ada ibadah wajib pasti diiringi ibadah sunnah yang semisal. Atau bahkan dalam ibadah wajib itu nanti di dalamnya ada perkara-perkara yang disunahkan. Di samping ada ibadah lain yang mengiringi atau semisal, atau bahkan yang dalam ibadah wajib itu ada perkara yang disunahkan. Kita mulai dari sholat misalnya, nanti ada puasa, ada zakat. Sholat 5 waktu wajib. Ada ibadah lain yang semisal dengan sholat yang mengiringi, tadi disebut dengan sholat rawatib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Kecuali ba'diyah subuh sama ba'diyah asar ya. Kalau ba'diyah subuh dan ba'diyah asar memang tidak ada, karena memang itu termasuk waktu yang dimakruhkan. Bahkan makruhnya makruh tanzih. Kalau terulang terus menerus hukumnya haram. Makruh tanzih, tidak boleh. Kecuali kalau memang sholat-sholat yang memiliki sebab khusus. Misalnya ada orang meninggal pas jam 3 malam, kemudian diupacarakan setelah subuh. Kita sholat jenazah setelah subuh itu boleh, karena termasuk sholat yang ada sebab. Atau misalnya ada gerhana matahari pagi, tapi ya nggak ada ya gerhana matahari setelah subuh, nggak ada. Atau gerhana matahari setelah asar misalnya, jam 5 sore ada gerhana matahari misalnya, padahal kita sudah sholat asar, maka kita boleh sholat gerhana setelah asar. Artinya ada sholat yang memiliki sebab setelah subuh dan setelah asar. Kemudian qobliyah maghrib juga tidak ada. Ini mungkin saya menegaskan ini, qobliyah maghrib itu tidak ada. Tapi kalau sholat sunnah sebelum maghrib ada. Karena memang ada riwayat di mana ada salah seorang sahabat itu diperintah oleh Nabi, sholatlah. Konteksnya pada saat itu sebelum maghrib. Tapi kemudian difahami oleh para ulama fikih itu bukan qobliyah, tapi hanya sholat sunnah biasa.
Jadi nyuwun sewu, misalnya jenengan punya kebiasaan sebelum maghrib kok sholat 2 rakaat, diniatkan mungkin sholat setelah wudhu, karena ada sunnahnya itu sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, atau misalkan sholat hajat begitu, atau sholat sunnah biasa dalam rangka itu bagian dari doa itu. Tapi bukan diniati sholat qobliyah maghrib sholat sunnah biasa saja, monggo. Sholat sunnah yang lain banyak sekali, ada sholat setelah wudhu, ada sholat hajat, sholat taubat, monggo. Tapi bukan niat qobliyah. Itu intinya setiap ibadah wajib tadi sholat ada pengiring. Bahkan di dalam sholat sendiri ada perkara-perkara yang disunahkan. Ketika kita setelah takbiratul ihram itu wajib, kemudian doa iftitahnya sunnah, kan gitu. Mau kabira atau mabait itu pilihan. Kemudian surat Fatihah wajib. Setelah surat Fatihah ada baca surat pendek, sunnah lagi. Kita rukuknya wajib, tumakninahnya wajib, tapi baca tasbihnya sunnah. Kita iktidal sami'u liman hamidah, berdirinya wajib, tumakninahnya wajib, baca subhana rabbana walakal hamdunya sunnah. Sujud pun baca tasbihnya sunnah. Duduk di antara dua sujud rabbi firli warhamni sunnah. Nanti ada tahiyat awal juga sunnah, dan itu. Meskipun dalam rangkaian ibadah wajib pun ada sunnah tadi untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan. Itu yang sholat. Puasa, jadi nanti sampai jam 8 lebih dikit buat apa-apa nggih? Biasanya jam 8 tapi nanti lebih dikit enggak apa-apa. Yang puasa juga demikian. Puasa Ramadan, ada ibadah puasa yang mengiringi. Sebelum Ramadan itu Sya'ban. Maka ada sebuah riwayat menceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu tidak pernah puasa sunnah melebihi puasa Sya'ban. Sampai riwayat Aisyah itu Nabi itu puasa seperti seakan-akan tidak pernah berbuka. Jadi puasa terus. Tapi di akhir-akhir Sya'ban itu Nabi tidak puasa, untuk menjelaskan bahwasanya Sya'ban itu tidak wajib, tapi hanya sunnah. Maka kemudian para ulama itu membuat kesimpulan, kalau orang ingin puasa Sya'ban itu tidak boleh setelah melewati tanggal 15. Jadi misalkan tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 15 monggo. Kalau pengen memperbanyak puasa Sya'ban harus dimulai paling tidak tanggal 15, kemudian lanjut ke 16, 17 dan seterusnya, itu boleh. Tapi kalau misalkan langsung jujuk di akhir Sya'ban puasa, itu tidak boleh. Tanggal 20 Sya'ban langsung puasa, tidak boleh. Kalau tidak ada puasa di hari 1 sampai 15. Terkecuali bagi orang yang punya adat, punya kebiasaan puasa sunnah, atau terkecuali bagi orang yang membayar hutang puasa. Karena kadang ya tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak kadang kalau punya hutang itu kadang nyantai terus sampai akhirnya mau datang Ramadan baru bingung. Wah, ini Ramadan kurang seminggu masih punya hutang 3 hari baru puasa qadha Ramadan. Kadang seperti itu wajar. Kalau ini niatnya qadha boleh karena memang qadha itu kan wajib. Tapi kalau hanya sekedar sunnah kok langsung dipethuk, dijujuk di 16 ke atas, itu tidak boleh. Terlebih kalau puasanya tanggal 30 Sya'ban. 30 Sya'ban itu namanya hari Syak. Karena tanggal 30 Sya'ban itu ada kemungkinan sebenarnya masih Sya'ban, tapi juga punya kemungkinan itu sudah 1 Ramadan. Karena ada perbedaan cara hitung, ada yang ru'yat, ada yang hisab. Kalau ru'yat itu kan kadang bulannya belum terlihat, besok tanggal 30 Sya'ban. Padahal bisa jadi menurut hisab besok sudah Ramadan. Maka tanggal 30 Sya'ban itu tidak boleh puasa, namanya hari Syak, karena ada kemungkinan masih Sya'ban atau sebenarnya sudah Ramadan. Kemungkinan itulah yang disebut dengan syak. Syak itu artinya ragu. Ini puasa. Setelah Ramadan ada ba'diyahnya, bulan Syawal.
Maka kata Nabi, orang yang puasa bulan Ramadan penuh atau karena udzur tidak penuh tapi karena udzur, yang ibu-ibu terutama, kemudian disempurnakan dengan puasa sittan min Syawal, 6 dari bulan Syawal, itu seperti orang yang puasa 1 tahun penuh. Hadisnya sahih. Orang yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, itu seperti puasa 1 tahun penuh. Dan itu karena logikanya Ramadan itu 30 atau 29, kemudian Syawal 6, 30 sama 6 itu 36. Kalau Ramadannya 29 berarti 35 atau 36. Ada satu kaidah di dalam ayat Al-Quran itu, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang menjalankan kebaikan, 1 diganjar, diberikan pahala 10 kali lipat. Berarti kalau 35 kali 10 350. Kalau 36 hari berarti 360 hari. Kelipatannya seperti itu. Setahun dalam kalender Hijriyah itu hitungannya antara 352 sampai 355 hari. Nah, kalender Masehi rata-rata 364 atau 365, tergantung kabisat atau tidak. Maka itu fadilahnya gitu. Apa tadi, puasa ya. Belum lagi nanti ada puasa Senin Kamis, puasa macam-macam gitu. Ada ibadah yang mengiringi. Zakat juga begitu. Zakat itu kan kalau sudah sampai nisab kan gitu. Kalau belum sampai nisab ada sedekah, ada infak dan macam-macam. Haji gitu. Apa yang mengiringi haji? Umroh. Maka kalau kita belum bisa haji, nunggu 25 tahun, kalau sekarang malah 50 tahun, ya udah umroh dulu misalnya. Atau nanti ketika haji kita umroh. Jadi setelah haji umroh atau sebelum haji umroh. Karena kalau yang kloter-kloter awal itu bisa jadi di sana masih nunggu 1 minggu 2 minggu, daripada cuman main-main ke mall, ke pasar, ya mending umroh kan gitu. Atau nanti setelah ibadah haji, daripada cuman ke mall, ke pasar, nunggu visa kepulangan, ya mending umroh dulu kan gitu. Artinya di situ kan ada ibadah pengiring, ibadah wajib kemudian diiringi ibadah sunnah. Tadi yang disampaikan Imam Nawawi Al-Bantani sebagai penyempurna kekurangan-kekurangan ketika ibadah wajib. Kemudian yang kedua, ibadah sunnah itu bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah. Tadi di awal tadi mustahab. Maka orang yang menjalankan ibadah sunnah akan dicintai oleh Allah. Dalam satu hadis yang populer, barang siapa yang mendekati Allah dengan satu kilan, kemudian dibalas 1 dhira, orang yang mendekati Allah 1 dhira dibalas 1 langkah dan seterusnya, itu hadisnya sangat panjang. Kemudian orang yang dalam hadis itu disebutkan ya, orang yang kemudian mendatangi ibadah-ibadah sunnah terus menerus tanpa meninggalkan yang wajib, maka di situ dikatakan wali. Man ada li waliyan. Maka ada potensi orang itu menjadi wali. Wali itu kekasih Allah ya. Terlepas dia punya keramat atau tidak, urusan lain. Jadi misalkan jenengan ibadah fardunya rajin, ibadah sunnahnya rajin, bisa jadi itu wali. Wali dalam arti kekasih Allah. Meskipun mungkin tidak punya keramat, bisa terbang, bisa hilang dan sebagainya, itu kan mungkin dalam pengertian wali yang menurut kan gitu. Tapi dalam pengertian wali yang umum kan itu kekasih Allah. Maka ketika orang itu menjadi kekasih Allah, ya artinya dia dekat pada Allah, dicintai oleh Allah. Penglihatannya akan dijaga oleh Allah, pendengarannya akan dijaga oleh Allah, kaki langkah-langkahnya akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Itu berawal dari ibadah sunnah. Maka pernah suatu cerita ketika ada muridnya Imam Syafi'i itu melihat ada orang yang aneh di Baghdad. Kemudian murid Imam Syafi'i ini bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, wahai Syekhona, di Baghdad itu ada orang aneh,
bisa begini, bisa begitu. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Coba lihat ibadahnya. Kalau ibadahnya fardu itu dilakukan, ibadah sunnah itu dilakukan, yaitu keanehan itu adalah keramat. Tapi kalau dia tidak melakukan ibadah fardu, apalagi sunnah, maka itu keanehan itu adalah dari setan, jin, nah gitu. Kodam bahasa sekarang kan gitu. Jadi kadang jenengan kalau lihat orang punya keanehan itu jangan langsung gumun, karena bisa jadi keanehan itu datang bukan dari Allah, tapi justru malah datang dari jin. Nah, kalau datang dari Allah, dari malaikat, itu menjadi keramat, bahasa Arabnya karomah, kemuliaan. Tapi kalau ternyata datang dari jin, itu namanya istidraj, kan gitu. Yang terakhir, menjaga kesunahan itu nanti akan menjadi indikator semangat menjalankan ibadah wajib. Maka biasanya orang yang mengabaikan ibadah-ibadah sunnah itu nanti pelan-pelan ibadah wajibnya akan terabaikan. Itu pasti. Orang yang mengabaikan ibadah sunnah, lama-lama ibadah wajib akan terabaikan. Maka ketika orang itu kok rajin beribadah sunnah, maka otomatis ibadah wajibnya akan diperhatikan. Maka dalam konteks ini kita sebagai seorang muslim jangan sampai kebalik. Sunnahnya digul-gulaki, ya, diunggul-unggulkan seakan-akan menjadi wajib, sementara yang wajib malah ditinggalkan. Ini jangan sampai, karena bagian dalam ibadah kita itu yang terpenting wajib dulu. Kalau wajib sudah, baru yang sunnah. Kalau bisa ya wajib dilakukan plus sunnahnya juga dilaksanakan, maka tadi akan menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya kira sudah cukup, jam 8 lebih sedikit. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kiranya kurang berkenan. Yang benar senantiasa atas hidayah Allah Ta'ala. Apabila yang salah, kesalahan kami pribadi. Wallahul musta'an ila tariqil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.